tamah Sayyidina nya rukun kon, nya wajib kon. Tamah Sayyidina dalam tasyahud akhir ketika berselawat kepada Nabi kun Sayyidina nyan kan rukun qauli, nyan kan barang wajib, nyan ke rukun atau bahasa lain kan barang wajib. Maka hana takun Sayyidina pada syawal naganggap tinggal sunat abu'ad qauli hana kejut karena Sayyidina hana itamang kurukun, hana itamang ke barang wajib. Kiban teman pemahaman Sayyidina nyot teplah dua lagi taplah malam nyan matalah maulid. Teplah dua aja. Untuk menjawab bagaimana hukum membaca Sayyidina ketika berselawat kepada Nabi, jawabannya dalam Islam teplah dua. Hang taboh deji. Orang Islam untuk memberikan jawabannya teplah dua. Bagi golongan tekstual, artinya golongan yang terikat dengan teks, artinya memahami Islam secara zahir teks. Bagi golongan tersebut tidak ada penambahan Sayyidina ketika berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus dalam salat. Tidak ada. Alasan ini dipahami secara zahir teks. Bagi golongan tekstual putra alasan sehingga tidak ada penambahan Sayyidina qabla Muhammadin yugalam nama Muhammad. Alasannya pada satu hari datang sahabat menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk berselawat kepada engkau. Kena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslim. Berarti Allah Ta'ala memerintahkan kepada kami untuk berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Nyan yatanya oleh sahabat bana Nabi. Dilanjutkan oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepada engkau fi salatina dalam salat kami? Ya Rasulullah, Allah Ta'ala perintahkan bagi kamu untuk berselawat ke drone ya Rasulullah. Cuma kamu tanya kiban kamu berselawat ke drone dalam sembahyang kamu? Faqal, maka Rasul menjawab, qulu, bacalah olehmu Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Tidak ada Sayyidina. Maka bagi golongan tekstual yang memahami Islam secara zahir teks, memang tidak tertulis Sayyidina, maka wajar sah mereka mengatakan tidak ada penambahan Sayyidina qabla Muhammadin yugalam nama Muhammad. Menyo katanya kun kejun hai kun Sayyidina kepuya ke memang hanalah hadis kengkaro kita nya apa nampum tanya be lam hadis nak kata mah Sayyidina ada jawabnya hana kaitannya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat fi salatina dalam salat kami? Faqal, Rasul menjawab, qulu bacalah lemu Allahumma salli ala Muhammad. Kabeh nak ke Sayyidina Nabi hana mami anak ke Nabi pun ada mah dia. Maka atas dasar itulah golongan yang memahami Islam secara zahir teks tidak ada penambahan Sayyidina. Jelas. Musuh datang kejenanan tamah Sayyidina kepun Sayyidina. Nabi nak kun Sayyidina tak kenyan hana. Allahumma salli ala Muhammad. Maka di situ kan ada sisi-sisi kebenarannya karena mereka memahami Islam secara zahir teks. Menyelam hadis hana kepun datang mah itanya. Kah nampum tamah bedanya.
Carinya je taulah-ulah kerot. Ya, maka itu dalam satu sisi itulah cara mereka memahami Islam. Maka ada sisi-sisi kebenarannya. Cara mereka memahami Islam. Kateplah, nya kateplah lah boh. Bunuh lepegah teplah dua. Kerja teman urut lain kita mah Sayyidina. Kerja teman urut lain kita mah Sayyidi. Mereka memahami Islam bukan dengan hanya semata-mata zahir teks, akan tetapi dipahami Islam dipahami secara kontekstual, artinya putra substansi yang dikandung oleh sebuah teks. Apa pesan yang dikandung oleh sebuah teks? Apa nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh sebuah teks? Maka dalam pemahaman mereka, memang dalam hadis tersebut Rasul tidak menyebutkan Sayyidina qabla Muhammadin, sebelum nama Muhammad. Tapi dalam hadis yang lain Rasul pernah menyebutkan ana sayyidu waladil Adam. Lun adalah pangule anak Adam. Rasul sendiri yang menyebutkan sayyidun. Lun pangule anak Adam. Siapa yang menyebutkan sayyidun itu? Rasul sendiri. Drog Rasulullah yang sebut. Maka dipahami oleh orang lain menyodrog kag sebut. Betanya putar dua dah. Kenyan bahasa kecuali kedua gepih pun hanya pernah disebut dalam kesempatan yang lain. Tapi dalam kesempatan yang lain Rasul sendiri menyebutkan lun adalah pangule anak Adam, sayyidun. Maka lun pegah benar mamanya Rasulullah kagak sebut gede pun dua lah. Berarti kan ada pesan yang dikandung oleh sebuah teks, tapi bukan dipahami secara zahir teks. Secara zahir teks benar hai deme ikala nada lain. Oh, dalam konteks yang lain. Dalam konteks yang lain Rasul pernah menyebutkan sayyidul waladi Adam, lun pangule anak Adam. Artinya apa? Rasul dalam konteks yang lain sayyidul mursalin, pangule Rasul. Juga ada sayyidina. Dalam konteks lain Rasul adalah sayyidul anbiya, pangule Nabi. Berarti apa? Banyak lafaz-lafaz lain yang menggunakan sayyidun kepada Nabi. Sayyidul mursalin, pangule Rasul. Sayyidul anbiya, pangule Nabi. Sayyidul waladi Adam, pangule anak Adam. Berarti ada. Nya Rasul katanya nyan pangule urang raya urang raya kiba urang raya jilame Nabi Adam mutlawa ke Nabi Muhammad angkala ke urang raya pada fikir tanya Adam jefon jilame Nabi Adam kalau Nabi Adam mutulih bati yang aras belarna Allah belarde Muhammadur Rasulullah tanya Nabi Adam soalnya Allah Ta'ala nya Nabi akidama Wata dia Allah Ta'ala nak pegat Siti Hawa generung kaum Nabi Adam hop piu jilamai katai berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad benar warai dalam konteks yang lain laulaka ya Muhammad seandainya hana engkau ya Muhammad sungguh anu pegat langit ngemomonyo warai hana salah dia akan sayyidun bakau rubi pangulai malah Nabi sendiri ini peraya kepada Nabi kita yang punya Nabi lain
Allah sendiri ne perayuk Nabi katanya. Munya Nabi yang lain jelas je nekun. Ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa, ya Ilyas. Kan langsung kontak-kontak ya Musa. Tapi ke Nabi Muhammad hana ketimbak 12 pahmanan. Ya ayyuhan nabi. Raya hana sebut nan. Ya ayyuhar rasul. Raya sebut nan. Jadi kitanya punya raya hanya sebut nan lagi. Hana adab sebut nan. Hana adab. Urang raya ulama sonang ke pulang kurung tersebut Tungku Ibrahim piu. Hana adab. Ki bancik meya geduk mesepat. Melabuh tungku melabuh. Neduk di ulai-ulai, abu di ulai-ulai. Neduk dana merah, abu dana merah. Hana sebut nan. Kahana. Mesti jenuh abon. Walid. Walaupun ladum na yang walid. Hai toke tabu-tabu. Pakai kepiah haji, pakai jubah bom tabah bajarau nak pakai atraktif-tipnya long tu bilang ratib tribai na. Walid piyo. Abu piyo pada abai. Yang jelas huruf raya hana sebut nak adab. Hana sebut nak adab. Allah Taala hang sebut nak langsung Nabi Muhammad. Kecuali dalam konteks khabariyah makana Muhammadun abaan kena nyangkan disebut kan yang kena pegang Muhammad nyangkan salah sirah surah 4 nau pula ena yang disebut benahana ya ayyuhal mustafa dan seterusnya. Artinya urang raya hana sebut munyo dalam ayat yang lain pernah kepegah baik kahai nama Muhammad lagi kahai nan ngonku kena kepala ayat lain baik kahai Muhammad baik menan hanyut Allah Ta'ala hang lantak menan ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul. Maka atas dasar berbagai macam referensi buno, atas dasar berbagai macam dalil-dalil buno, atas dasar berbagai macam nas-nas buno, atas dasar berbagai macam argumen-argumen buno, maka ditetapkanlah lafaz sayyidina qabla Muhammadin. Maka wala baksa tidak menjadi masalah bi ziyadatin sayyidina dengan menambahkan sayyidina qabla Muhammadin sebelum nama Muhammad. Namdalah. Maka yang kun baik tayak pekabeh hitanya itulah alasan-alasan tadi. Yang hanakeun pun baik tayak petalah hitanya itulah alasan-alasan tadi. Mungkin mereka cara memahami Islam seperti itu. Orang lain memahami Islam yang seperti ini. Artinya apa? Mereka juga punya argumen, mereka juga punya alasan, mereka juga punya dalil, mereka juga punya keterangan, mereka juga punya data primer, data sekunder. Awak mereka lagi kan ada problem. Baik sibuk nganggap kun Sayyidina atau sibuk nganggap hana kun Sayyidina. Itulah mungkin cara mereka memahami Islam. Itulah cara orang lain memahami Islam. Yang baik kayak apa sah lagi hum katanya, bui kun lagi hum katanya. Mesti tanya nak takun saya nak urut lain bui kun. Hana perlai. Atau itanya hana takun. Kanya tak apa sah urut lain yang kai kun bililah saya nak. Boleh kaya katanya. Jangan memaksa orang lain untuk memahami Islam sebagaimana yang kita pahami. Mereka punya jalan tersendiri cara memahami, punya tarikat tersendiri, punya wasilah tersendiri, punya metode tersendiri, punya tata cara sendiri. Artinya yang perlu anda pegang, berdamailah dalam perbedaan, karena masing-masing itu punya alasan, punya argumen, punya cara-cara mereka tersendiri dalam melihat Islam. Ya kemenang gaduh tapak sagok tu be. Kata kun tak kun ni kedai. Igap hanai kun, inilah alasannya. Yang baik yang gutanya hana kun tayak perlah urang kun baik. Atau gutanya yang ka kun tayak perlah urang kun baik. Dibancit kata kun, kata kun, hana takun, kata Maka dalam bahasa kitab sangat filosofis. Tidak dipaksa dan tidak dilarang. Kiban sangat filosofis dengan kalimat wala baksa
tidak menjadi masalah biziyadatin dengan menambahkan sayyidina qabla Muhammadin sebelum menyebutkan lafaz Muhammad. Nyangka je lah. Putra nak pertanyaan. Pertanyaan ini yang menolak dua versi kan, yang tak Saudi. Pertanyaan ini kan berlaku untuk sholat apa untuk di luar salat pakai sayyidina. Boleh juga untuk sholat atau boleh juga tidak sholat. Terserah mereka. Dipakai dalam salat tidak masalah, dipakai di luar salat tidak masalah. Jangan kita paksa orang lain untuk memahami Islam sebagaimana yang kita pahami. Jangan dipaksa. Jadi paksanya keinginan gebuk. Pak yang ikut ni kedai. Yang jelas mereka itu punya referensi untuk menggunakan sayyidina qabla Muhammadin. Jangan kita paksa. Punya ada paksaan tu berarti yang tanya Allah bila gaya lagi katanya. Bila mana ke lagi katanya kakak nyampe. Yang kainan awal punca gabuk yang kenyang tidak siap menerima perbezaan. Pak yang ibuh di kedai. Ya, pak yang ikut di kedai. Ya, karena dalam kitab sendiri ahli para mujtahid mengijtihadkan hukum wala ba'sa. Maka artinya pun baik dia paksa. Artinya katanya yang hanakeun baik terpersoalkan ke urang lain pak nyai pakai apakah dalam salat atau di luar salat. Oh Nabi di sini sudah khusus menjelaskan dalam salat menggunakan begini, tidak menggunakan ini. Nyan baik le tak perkaru, baik le tajak olah, baik le tajak gugat. Tetap orang lain, cara orang lain memahami Islam. Ya menai. Nyan kadame. Nyan kadame. Tapi begitu taulah nyan kena punca kabu. Baik naik deh. Apa dia ulah teman? Hana payah ulah lagi. Nyan kenan perlu kedewasaan katanya baik tamah beh dan minta kesalahan trap untuk ibadah lah. Ibadah orang lain juga punya argumen. Nyan bah menang gede. Nyan kenan gekut atrek sebuah langkah sabar. Bila mana hana sabar di sinan kelah bertuh. Di sinan bertuh. Balik betul.